Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari, damai sejahtera untuk kita semua. Puji nama Tuhan, oleh karena pagi ini kita masih punya kesempatan untuk bersama-sama dalam merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, oleh karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami mau belajar lagi tentang firman-Mu. Kami mohon pengurapan daripada Tuhan menyertai kami semua, supaya sungguh-sungguh firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, terkhusus di hari ini dalam segala aktivitas yang kami kerjakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini di dalam Amsal pasal 2 ayat 1-5 berbunyi demikian. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telinga memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema renungan pagi hari ini, cari dan kejar. Tak banyak orang yang menganggap hikmat itu penting, terutama di zaman ini. Orang lebih mengutamakan pencapaian materi daripada prestasi. Nyatanya, hikmat tidak bisa diukur secara fisik. Kita baru bisa melihat apakah seorang itu berhikmat dari karakter dan nilai-nilai yang dia anut. Bila Alkitab bicara tentang hikmat, maka kita bukan hanya bicara masalah konseptual. Bicara tentang hikmat berarti bicara tentang takut akan Tuhan dan pengenalan akan Dia. Itu berarti bicara hikmat adalah bicara kemampuan orang untuk hidup mengikuti kehendak Allah. Namun kemampuan itu bukan berasal dari orang itu sendiri, karena sumber hikmat ialah Tuhan. Hikmat itulah yang mewarnai hidup dan menolong orang untuk menjalani hari-harinya. Sebab itu, orang harus merespon hikmat secara tepat. Orang harus menerima perkataannya, menyimpan perintahnya, serta memperhatikan dan mencenderungkan hatinya kepada hikmat. Di sisi lain, hikmat tidak selalu mudah didapat. Harus dicari, seperti yang dikatakan di dalam ayat 3-4, seperti orang mencari harta terpendam. Akan tetapi, siapa yang mau bersusah payah untuk memperoleh hikmat? Tidak banyak. Namun sebagai orang beriman, kita harus tahu makna hikmat bagi kita. Karena dengan hikmatlah Tuhan mengajar kita agar piawai menghindari berbagai jebakan terhadap iman kita. Dengan hikmatlah Tuhan mempersenjatai kita untuk melawan aneka jerat dosa. Dan satu-satunya cara agar kita memiliki hikmat adalah melalui persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, melalui pembacaan Alkitab setiap hari, Tuhan akan mendidik kita agar menjadi pribadi yang bijak dan mengalami berkat yang tersedia bagi orang yang berhikmat. Melalui Alkitablah Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Hanya Alkitab yang dapat menjadi buku pegangan kita untuk tahu bagaimana kita harus hidup. Bahkan lebih dari itu, hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Seperti yang dikatakan di dalam Pengkhotbah 7 ayat 19. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengisi hari-hari kita dengan mencari dan mengejar hikmat yang telah Dia sediakan bagi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.